Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramasari, NIM E2110408, MBKM Universitas Juanda, Fakultas Hukum, akan mereview pertemuan kedua Hukum Pidana. Pada pertemuan kedua mata kuliah Hukum Pidana pada hari Rabu 21 September 2022, melanjutkan bab sebelumnya, yaitu bab pertama, bahwa berlakunya hukum pidana terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah menurut waktu, yang kedua adalah menurut tempat. Menurut waktu atau locus temporis, menurut tempat locus delicti. Berlakunya hukum pidana menurut waktu atau locus temporis didasarkan pada asas legalitas pasal 1 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang terdahulu dari perbuatan itu. Atau biasa kita sebut juga sebagai nullum delictum nulla poena sine previa lege punali. Artinya, tiada delik, tiada hukuman tanpa suatu peraturan yang terlebih dahulu menyebut perbuatan yang bersangkutan sebagai suatu atas delik itu. Di dalam asas legalitas pasal 1 ayat 1 KUHP memiliki dua konsekuensi. Yang pertama adalah tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu di dalam rumusan undang-undang. Yang artinya bahwa tindak pidana yang tidak diatur di dalam KUHP tidak dapat dihukum ataupun dipidana. Contohnya adalah yang belum diatur dalam KUHP adalah perdukunan atau santet, yang dimana hal tersebut adalah irasional, sedangkan KUHP harus bersifat rasional. Selanjutnya adalah larangan adanya penafsiran analogi. Penafsiran analogi adalah kiasan-kiasan, dan di dalam hukum pidana membuat kiasan-kiasan itu tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah penafsiran ekstensif. Yang kedua adalah peraturan harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Bahwa aturan tidak boleh berlaku surut atau retroaktif, yang artinya retroaktif adalah mundur ke belakang. Selanjutnya, menjamin individu dari kesewenangan penguasa, dan yang selanjutnya adalah sanksi pidana merupakan paksaan. Yang kedua, berlakunya hukum pidana menurut tempat terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah daratan negara, yang kedua adalah perairan atau laut dan ditetapkan oleh HI, dan yang ketiga adalah udara di atas wilayah negara. Lalu dari hal-hal tersebut terbagi menjadi beberapa asas. Yang pertama adalah asas teritorial, yang kedua adalah asas personal atau nasional aktif, yang ketiga adalah asas perlindungan atau nasional pasif, yang keempat adalah asas universalitas, dan yang kelima adalah ekstradisi. Asas teritorial diatur di dalam pasal 2 KUHP. Menurut asas ini, bahwa perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi setiap tindak pidana yang terjadi di dalam wilayah negara yang dilakukan oleh setiap orang, baik sebagai warga negara ataupun bukan warga negara ataupun orang asing. Asas personalitas atau nasional aktif yang diatur di dalam pasal 5 KUHP. Menurut asas ini, bahwa perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi setiap warga negara yang melakukan tindak pidana tertentu di luar wilayah negara ataupun di luar negeri. Asas nasional aktif atau asas perlindungan diatur di dalam pasal 4 dan pasal 7. Menurut asas ini adalah berlakunya perundang-undangan hukum pidana didasarkan pada kepentingan hukum suatu negara yang dilanggar oleh seseorang di luar wilayah negara atau di luar negeri. Tidak dipersoalkan kewarganegaraan pelaku tindak pidana tersebut apakah warga negara atau warga asing. Lalu asas universalitas. Menurut asas ini, bahwa berlakunya perundang-undangan hukum pidana didasarkan kepada kepentingan seluruh dunia yang dilanggar oleh seseorang. Dan yang terakhir adalah ekstradisi atau penyerahan atau bantuan hukum internasional. Ekstradisi adalah suatu proses formal di mana seorang pelaku kejahatan diserahkan kepada suatu negara tempat kejahatan tersebut dilakukan untuk diadili atau menjalani hukuman. Baik, sekian review pertemuan kedua, bab pertama, pada hari Rabu 21 September 2022 dengan mata kuliah Hukum Pidana. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.